Baik, salam jumpa kembali dengan channel TPTJ Silin Papua. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menggambarkan secara visual saja bagaimana proses pembuatan tanaman Sorea leprosula asal stek pucuk dari penyapian sampai dengan bibit Sorea leprosula asal stek siap tanam. Pertama tentu yang kita harus siapkan adalah polybag yang telah terisi media sebagai wadah atau media tempat penyapian bibit Sorea leprosula dari greenhouse yang siap disapih. Lalu kegiatan selanjutnya adalah penyungkupan bibit asal stek pucuk yang telah siap disapih ditanam di polybag tadi lalu disungkup. Tujuan penyungkupan adalah untuk mempertahankan suhu dan kelembapan seminimal mungkin udara masuk sehingga suhu dan kelembapan terjaga. Indikasi suhu dan kelembapan terjaga adalah munculnya butiran-butiran embun pada sungkup jika dilihat dari luar. Jikalau diperlukan, dibuka dan dilakukan penyiraman. Penyungkupan bibit yang baru sapih sangat penting dilakukan karena bibit pada saat seperti ini sangat stres dan kemungkinan mati itu cukup besar, jadi perlu diperlakukan khusus. Baik, saya akan perlihatkan bibit Sorea leprosula yang baru sapih yang telah disungkup. Kita lihat bibit masih kecil, daun masih ada yang belum tumbuh sempurna, artinya yang masih terlihat adalah bibit-bibit atau daun pada bibit yang kita pangkas sebelumnya di greenhouse. Setelah bibit Sorea leprosula asal stek pucuk ini disungkup kurang lebih 1 bulanan, setelah itu sungkup dibuka atau bibit setelah umur 1 bulan dipindahkan ke bedeng-bedeng lain yang ada di persemaian, biasanya persemaian generatif. Kriteria bibitnya sudah muncul beberapa helai daun dan pucuk atau terumbusan sudah mulai bertambah ukurannya, dan yang pasti hidup. Untuk Sorea leprosula yang berumur 1 sampai dengan 2 bulan di persemaian, kekompakan media dan akar masih kita anggap 0. Baik, kita lanjut. Setelah kita melihat bibit Sorea leprosula dengan umur 1 sampai dengan 2 bulan, sekarang kita akan lihat secara visual bibit yang berumur 2 sampai dengan 3 bulan. Terlihat perbedaan. Daun sudah bertambah lagi, ketinggian bibit sudah bertambah, kekompakan media ini sudah mendekati 30 sampai 40, bahkan ada yang 50%, tergantung intensifnya proses perakaran pada masing-masing bibit. Kita lanjut ke visual berikutnya untuk umur bibit 3 sampai dengan 4 bulan. Terlihat perbedaannya lagi. Tinggi sudah bertambah, daun pun sudah bertambah lagi. Kekompakan media dengan akar sudah mencapai 50 sampai dengan 70%. Perlu diingat pada umur ini proses fotosintesis sudah berjalan menuju ke normal, artinya perlu asupan nutrisi, cahaya, dan lain sebagainya agar pertumbuhannya sempurna dan menghasilkan bibit yang siap tanam nantinya. Kita lanjut ke visual berikutnya. Ini visual yang bisa dikatakan bibit yang sudah siap tanam. Umur bibit sudah mencapai 4 sampai 5 bulan, ketinggian sudah nyata bertambah, jumlah helai daun bertambah, kekompakan sudah mendekati 80 sampai 90% antara media dengan akar.
ini sebenarnya bibit yang sudah siap tanam, tapi perlu dikompakkan lagi media, diperkokoh batang, dan disempurnakan daun sehingga proses fotosintesis berjalan dengan normal. Setelah proses-proses berjalan di persemaian, maka kita akan mendapatkan umur bibit Sorea leprosula yang siap ditanam di lapangan. Umur bibit dari awal sampai 5 bulanan sudah kita paparkan. Sekarang kita lihat bibit yang siap tanam dan sudah di packing, artinya betul-betul bibit ini sudah siap di dropping ke lapangan. Bibit di sini ketinggian sudah bertambah, daun sudah sempurna, batang sudah kokoh sehingga tidak lentur, kekompakan media sudah sangat mendekati 100%. Bibit inilah yang akan kita tanam ke blok-blok atau areal tanam kita nantinya. Demikian informasi singkat secara visual saja bagaimana proses pembuatan bibit Sorea leprosula asal stek pucuk dari penyapian sampai ke siap tanam di lapangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.